Film yang mengisahkan tentang para maniak panjat tebing Becky dan Hunter yang sedang ingin healing dari merasa sedih karena kehilangan suami dan sahabat, dengan dibumbui kisah cinta segitiga bermuda yang sangat berbahaya, di mana akhir-akhir ini marak terjadi penggerebekan di hotel-hotel maupun kos-kosan. Namun, cara yang ditempuh sangatlah ekstrim, karena Hunter memutuskan untuk mengajak Becky menaklukkan menara tua dan berkarat yang mempunyai ketinggian 600 meter menjulang ke langit yang berlokasi di tengah entah berantah. Alangkah sialnya, mereka justru terjebak di atas menara sampai berhari-hari lamanya. Ladies and gentlemen, I introduce you Paul. Kisah film ini diawali dengan adegan Becky, Hunter, dan Dan sedang terlihat memanjat sebuah tebing yang curam. Saat Dan akan mengaitkan tali pada sebuah lubang yang ternyata alangkah sialnya adalah sebuah sarang burung, di mana bertepatan dengan sang burung akan berangkat untuk pergi ke pasar atau entah kemana kita juga tidak tahu, yang mengakibatkan Dan kaget lalu terpental dan bergelantungan di tali pengaman. Sialnya lagi, pengait yang menopang tali si Dan terlepas dan membuat Dan jatuh terjun bebas ke dunia setelah mati. Ringkas cerita, 1 tahun telah terlampaui. Becky berduka menutup diri dari semua orang, tidak terkecuali dari teman, adik, kakak, ibu, kakek, nenek, sampai-sampai ayahnya pun ikut terabaikan. You know what I need, Dad? I need you to leave me alone. God damn it. Terlihat pada suatu malam, Becky menelpon nomor ponsel suaminya yang sudah meninggal. Alhasil, yang menjawab adalah mesin operator, memberitahukan bahwa nomor telah kadaluarsa atau hangus. Becky pun menangis, seolah tidak terima dengan kenyataan. Dia pun hendak mengambil keputusan yang sangat berbahaya, yaitu hendak menelan 13 butir obat yang sepertinya bentuknya mirip dengan Combantrin varian 125 mg. Syukurlah niat jahanam itu gagal karena terganggu panggilan telepon dari sohibnya si Hunter. Tanpa diundang, datanglah si Hunter, sahabat sejatinya, untuk menghibur dan mengajaknya menghilangkan kegabutannya dengan ide gila, yaitu memanjat menara TV tua yang bermerek P67 yang tingginya 600 meter menjulang tinggi di awang-awang. Awalnya Becky menolak, namun keesokan pagi saat Becky hendak membuat kopi, dia melihat sebotol obat dan abu suaminya di dapur. Entah kerasukan jin atau terinspirasi kata-kata almarhum suaminya, akhirnya dia memutuskan untuk ikut dan berkata, "Jika kau takut mati, maka janganlah takut untuk hidup." Let's do it. Let's climb your stupid tower. Akhirnya mereka pun berangkat menuju lokasi menara. Saat dalam mobil, Becky melihat salah satu foto Hunter, di mana itu adalah salah satu petunjuk pertama kisah cinta segitiga bermuda yang sangat berbahaya. Boyfriend! Nothing. Just some guy. Di tengah perjalanan, mereka mampir untuk bermalam di sebuah motel, di mana Becky bermimpi sedang rebahan dengan suaminya. Dalam mimpi itu, ada petunjuk kedua dari segitiga bermuda yang sangat berbahaya. Mereka pun akhirnya tiba di tujuan dan disambut 2 ekor burung bangkai yang sedang menyantap makan siang mereka. Di mana itu adalah sebuah pertanda buruk yang mereka abaikan begitu saja. Mereka pun melanjutkan misinya untuk menaklukkan menara tersebut. Awalnya Becky takut dan ragu, sementara si Hunter asik memanjat, dan akhirnya tanpa pikir panjang Becky pun memanjat. Karena mereka terhubung dengan satu tali, mau tidak mau Becky harus ikut. Proses memanjat tergolong lancar karena Hunter terus menyemangati Becky layaknya cheerleader menyemangati tim football mereka. You're doing great. Come on. Meskipun besi-besi tua menara itu bergoyang-goyang dan banyak baut yang lepas, namun mereka tidak mendeteksinya. Hunter sangat bersemangat untuk sampai ke puncak. Beberapa rintangan sempat mereka hadapi, namun akhirnya sampailah mereka di puncak menara. Dengan sangat antusias,
Becky dan Hunter melakukan berbagai atraksi sirkus berbahaya dan mengabadikan momen tersebut dengan kamera dan drone. Setelah menebar abu almarhum Dan, mereka memutuskan untuk turun dari menara. Saat Becky mencoba turun, tiba-tiba terjadilah tragedi di mana tangga-tangga itu runtuh berjatuhan, yang disebabkan baut-baut yang sudah tua tak kuat lagi menahan beban keluarga. Alhasil, membuat Becky jatuh bergelantungan di tali pengaman. Namun Becky selamat meskipun tas berisi air minum dan drone jatuh dan tersangkut di alat pemancar yang bentuknya mirip dengan makanan kesukaan Doraemon, yaitu dorayaki. Akhirnya mereka terjebak di puncak tanpa bekal dan tak bisa turun karena tangga yang menghubungkan ke menara di bawahnya sudah tidak ada lagi. Mereka berusaha untuk mencari bantuan lewat handphone, namun sia-sia karena tidak ada sinyal. Untungnya Becky menemukan teropong dan pistol suar yang disimpan di sebuah kotak yang tertempel di tiang puncak menara. Tanpa disadari, ternyata paha Becky terluka akibat tragedi runtuhnya tangga menara tadi. Saat hampir putus asa, Hunter melihat ada mobil trailer dari teropong. Saat Hunter berusaha mencari sinyal, dia menyadari ada status update dari sosial medianya beberapa menit yang lalu, yang berarti beberapa meter di bawah mereka pasti ada sinyal. Hunter berinisiatif menurunkan handphone ke bawah menggunakan tali, namun sia-sia karena tetap tidak mendapatkan sinyal. Mereka akhirnya mendapatkan ide untuk menjatuhkan handphone dengan cara dimasukkan dalam sepatu agar HP tidak hancur. Becky menyarankan untuk menambah ornamen pelindung payudara milik Hunter yang dimana memang terlihat ampuh untuk melindungi dua gunung kembar milik Hunter. Namun, lagi-lagi Dewi Fortuna belum berpihak kepada mereka. Di saat yang bersamaan, mereka melihat ada seekor pria dan seorang anjing sedang berjalan di bawah menara. Namun sayang seribu sayang, mereka tidak menyadari bahwa ada orang di atas menara. Becky justru melempar semua sepatu untuk menyadarkan pria itu, namun sia-sia. Saat hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk menembakkan suar. Salah satu pria melihatnya dan memanggil temannya. Randy, come check this shit out. Tak lama berselang, mobil trailer pun bergerak mendekati mobil Hunter. Seperti kata pepatah, sudah jatuh masih tertimpa tangga. Para pria itu malah mencuri mobil Hunter. Saat mereka berdua duduk dan bersedih, Becky melihat tato bertuliskan angka 143 di kaki Hunter, yang biasa digunakan Dan untuk mengatakan aku mencintaimu kepada Becky. Saat itulah Becky sadar bahwa mereka bertiga terlibat cinta segitiga bermuda yang sangat berbahaya, apalagi di zaman digital seperti sekarang ini. Hunter pun mengaku dan meminta maaf atas perbuatannya selama ini. I am so sorry. Sleeping with my husband or me finding out about it. I'm in love with the same guy. Setelah 24 jam terjebak di puncak menara, I'm sorry, Bex. I love you. akhirnya Hunter bertekad turun mengambil tas yang tersangkut di alat pemancar dorayaki. Setelah bersusah payah mengeluarkan semua keahlian atraksi sirkusnya, akhirnya Hunter berhasil mendarat mulus di atas pemancar dorayaki. Setelah melepas dahaga dengan seteguk air minum dari dalam tas, Hunter menyadari tali yang digunakan untuk naik ke atas di luar jangkauannya. Setelah bersusah payah meraih ujung tali namun gagal, Hunter mendapatkan ide menggunakan tongsis untuk dikaitkan ke ujung tali. Setelah berhasil, sialnya pegangannya tak cukup kuat dan alhasil tas dan tongsis menggantung di ujung tali. Dengan berbekal hoki seumur hidup, Hunter melompat dan meraih tas dan mulai naik perlahan dengan bantuan Becky menarik dari atas. Hanya berjarak beberapa jengkal untuk meraih sisa tangga yang masih tersisa. Entah kenapa Hunter terpeleset dan jatuh. Becky yang saat itu mengira temannya tidak selamat dengan ketakutan perlahan mengintip ke bawah. Dan ternyata Hunter selamat mendarat di atas tas, hanya terluka di bagian telapak tangan. Setelah berusaha dan bersusah payah sebagai tim yang kompak, akhirnya Hunter berhasil sampai di atas menara. Mereka berencana memakai drone untuk mengirimkan pesan kepada orang yang ada di motel terdekat. Namun lagi-lagi gagal karena baterai drone tersebut sudah sekarat. Setelah mengalami malam yang mencekam diwarnai mimpi buruk serta menemukan cara untuk mengisi baterai drone,
Pagi itu Becky naik ke ujung tiang di mana terdapat soket lampu darurat dari menara tersebut untuk mengisi baterai drone. Karena kondisi paha yang terluka tercium oleh burung bangkai, maka Becky harus berhadapan dengan burung bangkai hingga baterai penuh. Karena motel hanya ramai saat waktu check out, Becky harus menunggu beberapa jam sebelum menerbangkan drone menuju motel. Namun naas, drone tersebut tertabrak truk dan akhirnya tergeletak di pinggir jalan depan motel. Di tengah keputusasaan dan kondisi berhari-hari tidak makan, Becky menyadari bahwa selama ini dia berhalusinasi masih bersama Hunter di atas menara. Sebenarnya Hunter terjatuh dan tewas saat mengambil tas. Setelah melewati malam dengan penuh kesedihan, terlihat Becky duduk tertidur di atas menara. Tak lama berselang, burung bangkai menghampiri Becky yang lemah tergeletak karena darah yang tercium dari lukanya. Dengan berbekal kekuatan dari keputusasaan, Becky melawan dengan brutal dan berhasil membunuh burung tersebut. Bahkan dia menyantapnya untuk bertahan hidup. Dengan energi yang didapat dari si burung bangkai, akhirnya Becky memberanikan diri turun ke tempat di mana mayat Hunter berada. Harapan terakhir Becky adalah mengirim pesan ke ayahnya dengan cara menjatuhkan handphone di dalam sepatu Hunter. Namun kali ini berbeda. Becky memasukkan sepatu yang berisi handphone lalu memasukkan ke dalam perut mayat Hunter yang berlubang akibat dimakan burung bangkai agar handphone lebih aman saat mendarat. Setelah mengucapkan kata perpisahan, dengan tangisan kesedihan, Becky menjatuhkan mayat Hunter beserta isinya. Dan voila, berhasil bantuan datang dan Becky selamat. Pesan moral dari film ini adalah, hiduplah seakan-akan tiada hari esok. Terima kasih telah menonton video alur film ini. Semoga hidup kita bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Saya selaku pembawa cerita pamit undur diri. Maafkan bila ada kata-kata yang menyinggung, baik langsung maupun tidak langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.